Setelah melalui 2 babak penyisihan, kini hanya setengah kontestan The Young Scholar Indonesia yang tersisa. Tinggal 6. Inilah mereka. Di tim kuning, Budi akan berjuang bersama Alif. Di tim hijau ada William dan Giovanni. Sedangkan di tim merah, Stefani berpasangan dengan Tasya. Kali ini peserta Young Scholar akan menghadapi tantangan dari orang nomor 1 di balik sukses besar PT Bogasari Flour Mills hingga menjadi produsen tepung terigu terdepan di tanah air, bahkan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Dan inilah 6 kontestan Young Scholar Indonesia yang tersisa. Tepuk tangan untuk kalian. Kalian berhasil melalui 2 babak. Sekarang kita masuk ke babak ketiga. Tantangan kalian hari ini akan disampaikan seorang petinggi dari produk makanan yang saya gak yakin kalian pernah juga mengonsumsi produknya. Kita dengarkan pesan tantangan dari Frankie Welirang. Khusus untuk peserta The Young Scholar, kali ini saya memberikan satu tantangan. Tantangan yang saya bawakan adalah mempersiapkan satu produk makanan untuk sarapan pagi. Silahkan Anda mengolah bahan-bahan ini dengan harga-harga yang ada, di mana Anda juga harus bisa memikirkan bahwa daya beli sangat penting. Untuk peserta Young Scholar Indonesia 2013, selamat berjuang. Oke. Sudah mengerti tantangannya? Jadi yang dinilai bukan hanya makanan yang enak saja, tapi kreasi kalian di balik itu dan kenapa kalian membuat itu. Kita nanti akan ditemani juga oleh 3 orang chef, tapi seperti kata Om Frankie tadi, bahwa bukan mereka yang masak, tetap kalian yang masak. Mereka boleh membantu dengan supervisi saja. Di hadapan kalian sudah ada bahan-bahan makanan yang bisa kalian pergunakan. Kalian akan membuat puluhan porsi untuk mahasiswa-mahasiswa di sini, dan mereka akan memilih siapa yang paling enak dan cocok buat mereka. Namun ada catatannya, kalau kalian lihat bahan di sini, silahkan kalian ambil apa yang kalian butuhkan. Tapi apa yang diambil akan tercatat sebagai suatu modal. Dan kita sekarang sambut para supervisor kalian, yaitu Chef Yuda, Odi, dan Chef Adit. Tampangnya boleh kekar-kekar, tapi mereka jago masak kok. Selain jago olahraga kayaknya. Oke, nah ini adalah 3 chef yang akan membantu kalian. Kira-kira kalau tadi kalian sempat berbicara dengan timnya masing-masing, kira-kira dengan bahan-bahan seperti ini, kalian bisa membuat apa? Nah, kalian bisa silahkan nanti pilih chef mana yang akan membantu kalian. Sayangnya, kalian tidak bisa langsung memilih. Kalian harus melalui sebuah tantangan kecil sebelumnya. Ikut saya semuanya. Chefnya silahkan menunggu di sini, kita akan kembali lagi ya. Ikut saya semuanya. Kalian punya 5 menit untuk mengerjakan tantangan ini, mulai dari sekarang. Namun sebelum memasuki tantangan pertama, peserta Young Scholar akan menghadapi tes pengenalan kuliner tanah air untuk mengukur pengetahuan sajian khas Nusantara yang juga menjadi salah satu warisan budaya di tiap daerah. Susah, tapi yang saya tahu itu cuman ayam betutu dari Bali sama pisang hijau dari Makassar, kampung saya sendiri. Tapi susahnya, jadi kita udah tahu nih ini makanan apa gitu, tapi nggak tahu geografisnya di peta itu. Yang paling nggak tahu sih, kalau saya sih papeda. Saya juga baru tahu papeda itu dari Papua. 3, 2, 1. Waktu habis. Oke. Nah, di sini saya sudah ada hasil dari 3 kelompok ini. Nah, di antara kalian, kira-kira siapa yang skornya paling tinggi? Sebenarnya kalian itu skornya sama, 3. Namun karena kalian menghabiskan waktu 5 menit itu, berarti urutan pertama diberikan kepada William dan juga Aldo. Kalian berhak untuk menentukan chef siapa yang akan menemani kalian. Sudah tahu siapa? Kira-kira sudah punya bayangan? Sudah punya pilihan? Oke, kita balik lagi ke sana. Kita pilih chef kita. Oke, tadi kita sudah melihat siapa yang menang. Chef-chef sudah siap di sini. Saya ingat kembali ada Chef Yuda, Chef Odi, dan Chef Adit. Kalian sudah tahu ya, mereka keahliannya apa masing-masing. Mungkin kalian sudah punya pilihan, namun seperti tadi kita katakan bahwa pemenang dari tantangan sebelumnya akan menentukan yang pertama. Siapa
William, dan Aldo, yang kalian pilih? Chef Odi. Pilihan kedua pada kalian. Siapa yang kalian pilih? Siapa nih, Tasya? Chef Yuda. Waduh, yang paling kekar ya dicari. Kalian harus bersama Chef Adit. Mereka nggak tahu, padahal yang ini yang terbaik. Nah, di sini sudah ada harga ya. Timnya di sini saya bagikan list harga daripada bahan pokok yang ada di sini. Ini list harga untuk kalian. Dari list harga ini ditentukan kalian akan memasak apa. Silakan bahas apa yang akan dimasak. Dari sekarang kita akan segera mulai. Judul tantangan kali ini adalah Crazy Cooking Challenge yang akan menguji kekompakan serta kreativitas peserta Young Scholar di bisnis kuliner. Lalu, menu apa yang akan mereka sajikan? Dan siapa yang akan menampilkan menu masakan terbaik? Kalian punya 1,5 jam. Begitu jamnya habis, semua aktivitas masak harus berhenti. Kalian semua sudah tahu berapa yang harus disiapkan, bagaimana strateginya. Kita akan mulai dari sekarang. Dengan waktu yang terbatas, para peserta Young Scholar harus berpikir ekstra untuk menentukan menu yang akan mereka buat. Tidak hanya itu, setiap bahan yang mereka ambil akan dihitung oleh tim observer sebagai modal dasar mereka. Oke, dan untuk menambah ketegangan kalian, sudah ada juri kita Pak Frankie Welirang. Selamat datang Pak Frankie. Gimana Pak Frankie? Tim kuning yang didampingi oleh Chef Adit segera beraksi. Kentang dan telur menjadi bahan-bahan yang mendominasi menu sarapan tim ini. Bikin apa ini? Kita konsepnya itu kita pengen bikin ada sebuah menu yang sangat terkenal di Korea sama Jepang, yaitu omurice. Jadi kita di dalam telur ini kita ganti rice jadi mashed potato. Jadi kita mau bikin sarapan yang porsinya cukup dan lembut. Untuk orang yang belum pernah kerja di dunia industri masak ya, oke banget idenya. Benar-benar di luar konsep yang normal gitu. Ini chefnya dengan Chef Odi. Sedangkan di tim hijau, William dan Aldo yang didampingi oleh Chef Odit memilih bahan dasar pisang dan roti tawar. Apa ini bikin? Kita bikin semacam French toast. Kita bikin bentuknya agak beda biar lebih konvensional gitu sih. Buat mahasiswa banget lah. Kayak dua-duanya karakternya sama-sama dominan ya. Mereka dari tadi beatnya di atas terus, nggak mau berhenti. Kalau misalnya satu ngomong, satu lagi juga ngomong nih, ngeluarin pendapatnya berdua. Seru sih di dapur sama orang-orang ini. Sementara itu tim merah bersama Chef Yuda menggunakan roti tawar dan keju sebagai bahan utama. Apa ini? Ini namanya healthy rolling beef. Rolling beef. Kita juga memikirkan yang namanya nutrisi dari mahasiswa tersebut. Jadi kita membuat yang tema makanannya itu 4 sehat 5 sempurna. Stephanie sama Tasya tuh berpikir dengan konsep. Jadi mereka tuh udah tahu mau ngapain, udah tahu costnya berapa. Mereka pintar banget ngitungnya tadi dan mereka prepare banget. Yuk, waktunya jalan. Mana? Kosong. Yang udah matang lihat atas bawah dari hitam udah coklat apa belum?
Waktu semakin sempit, masing-masing tim harus bekerja keras menciptakan menu sarapan yang tidak hanya nikmat, tetapi juga memiliki penampilan yang mampu memikat calon pembeli. Oke, sudah 1,5 jam, tinggal berapa detik lagi observer? 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Habis, waktu kalian sudah habis. Ya, dengan bahan-bahan dasar yang telah mereka pilih, setiap tim telah menciptakan sebuah menu baru dengan bentuk yang unik dan menggugah selera. Kita sambut juri kalian hari ini, para mahasiswa yang akan menjadi penguji. Pertimbangan mereka bukan hanya makanannya enak atau tidak, tapi seperti yang kita bicarakan tadi, harus cocok dengan selera dan juga kantong mereka, dan juga aktivitas mereka sebagai mahasiswa. Saya undang lagi Pak Franky Wiliram, silakan bergabung bersama saya di sini, Pak Franky. Tadi Anda sudah melihat ya bagaimana mereka mengkonsepkan makanan yang mau mereka buat. Mereka sudah mempresentasikan di sini dan mereka juga sudah menyiapkan porsi yang siap dijual di piring-piring yang besar. Oke, silakan kita berikan waktu untuk menjelaskan mengenai konsep makanan yang kalian buat di sini kepada Pak Franky dan juga kepada mahasiswa di sini. Silakan dijelaskan. Pertama itu kita mengambil ide dari Jepang dan Korea, yaitu hidangan yang sangat terkenal di sana itu omurice. Cuman kita buat di sini itu OPA, omelet potato. Jadi kita buat omelet dengan isi mashed potato dengan dan seasoning-seasoningnya. Dari nilai gizinya untuk sarapan dapat menunjang aktivitas selama 1 hari full. Kalau makan ini dijamin IP-nya pasti naik. Berapa kalian jual itu? Kita jual 9.500. 9.500 itu sudah dengan keuntungannya. Pak Franky mau mengomentari? Tentunya ada pertimbangan gizi ya dan energi di dalam hal ini. Saya kira nanti biar mahasiswa yang mencoba. Baik, terima kasih tim kuning. Produk kita ini kita kasih nama Bal Toast, Bull Toast tepatnya, karena ini adalah toast dari Mas Bull, Mas Bulet. Ini sebenarnya adalah French toast yang kita kasih ada pisang, keju, terus ada caramel saus sama coklat saus. Nah, makanya kita buat yang porsi kecil tapi dengan kebutuhan karbohidrat, kebutuhan gula yang mencukupi untuk kita sampai siang. Harga ini kita jual untuk satu porsi seperti di depan itu 14.000. Kita tuh beda, kita tuh tidak menjual biasanya yang kayak orang-orang makanan kecil lainnya seperti kayak misalkan kroket atau apapun itu yang bertajuk asin. Kita mau menunjukkan bahwa kehidupan mahasiswa itu manis seperti makanan ini. Oke, baik, terima kasih tim hijau. Dan terakhir adalah tim merah, silahkan dibawa presentasinya. Silahkan tim merah mempresentasikan apa yang kalian buat hari ini. Jadi judul makanan kita kali ini adalah Healthy Rolling Beef. Jadi konsepnya ini bernutrisi tinggi gitu. Mengapa kita pilih makanan yang asin? Karena menurut kita ini kan untuk sarapan ya. Kalau untuk sarapan, makanan manis itu dikhawatirkan akan menimbulkan rasa mual. Jadi kita pilih rasa yang asin. Harganya satu porsi 17.000. Tapi ini memang harganya Cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Oke, terima kasih tim merah. Saya undang para mahasiswa, silakan mencicipi. Diingat, harga yang disebutkan tadi adalah harga di piring besar. Silakan dicoba. Kalau misalnya soal yakin, kita yakin. Tapi ekspresinya mahasiswa itu banyak banget yang ada yang cuek, ada yang ngelihat emang mengekspresikan enak. Tapi ya kita harus profesional, jadi harus tetap nunjukin sikap ramah yang bilang makasih. Menurut dari rasa tidak bisa disamaratakan karena saya manis dan dia juga memproduksi makanan asin. Mungkin dari harganya karena mungkin mahasiswa lebih suka yang serba murah dan mengenyangkan. Lihat ekspresi mereka saat cicipin makanan kita itu rasanya seneng banget gitu. Jadi apa yang udah kita buat, buah pikiran kita itu dinikmati oleh orang-orang, oleh para mahasiswa di sini. Itu rasanya seneng, ada kepuasan tersendiri. Kreativitas itu selalu harus bisa mempertimbangkan konsumen. Tuntutan konsumen yang hari ini bagaimana? Harus dipikirkan presentasi packingnya itu bagaimana. Satu hal yang tadi dilihat kan kemudahan mengambil ukuran-ukuran yang mudah digigit ya.
sekarang saatnya penilaian. Siapa yang dipilih oleh mahasiswa? Apakah masakan dari tim kuning, apakah dari tim hijau, ataukah dari tim merah yang sesuai dengan selera, aktivitas, maupun pengeluaran mereka? Mereka sudah menuliskan pilihan mereka sesuai dengan warna timnya, dan mereka akan menentukan siapa yang memenangi tantangan kali ini. Silahkan memberikan suara kalian, dimasukkan ke dalam fishbowl ini. Sudah semua? Oke. Di dalam fishbowl ini sudah ada jawaban siapa yang memenangi tantangan kali ini. Saya minta observer, silakan menghitung suaranya. Siapa yang memenangi? Hijau. Hijau. Akhirnya hijau. Hijau. Oke. Merah. Kuning. 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 Oke. Ini adalah hasilnya. Bagaimana observer? Hijau mendapatkan berapa? 5. Hijau 5 suara. Nah, untuk hijau. Merah mendapatkan 5 suara juga. Berarti sisanya kuning 15. Kuning 15 suara. Wow. Pak Franky gimana melihatnya Pak? Ternyata kembali lagi mahasiswa memilih harga mungkin menjadi penentu utama. Kelihatannya maunya perutnya nendang. Mengenyangkan. Dan untuk tim yang menang, Anda mendapatkan hadiah dari Pak Franky. Ada hadiah apa Pak Franky? Atas kemenangan tim kuning, Alif dan Budi berhak mengikuti program kursus memperdalam ilmu kuliner gratis di Bogasari Baking Center. Oke, tepuk tangan untuk pemenang tantangan hari ini. Anda menjadi pemenang tantangan kali ini. Terima kasih. Chef Adit, terima kasih Meskipun telah didapat juara pada tantangan Crazy Cooking Challenge, namun setiap peserta masih harus melewati babak eliminasi individu. Untuk menentukan siapa yang akan tereliminasi, tim observer dan tim juri berdiskusi panjang menentukan 3 peserta di posisi terbawah. Lalu siapakah yang harus tereliminasi dari tantangan Crazy Cooking Challenge? Kali ini tim yang menang tidak lantas aman karena penilaiannya kali ini tidak seperti kali lalu, penilaiannya adalah individual. Bagaimana mereka bisa bekerja dalam kelompok dan bagaimana mereka berkreasi saat bekerja dengan pihak lain. Para tim observer tadi sudah rapat, sudah cukup lama seharian kita tadi mencoba menentukan siapa yang berhak maju ke babak final dan siapa yang harus terhenti di sini. Apa catatan baik dan buruk dari mereka? Saya catatan yang secara keseluruhan itu bagaimana seseorang bisa tetap seimbang dengan partnernya dan terbuka terhadap perubahan yang ada, jadi tidak menyalahi keadaan. Kalau dari saya lebih melihat bagaimana seseorang ini mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing dari setiap anggota masing-masing. Gimana mereka ini bisa bekerja bukan hanya secara tim, tapi juga secara kelompok dan secara lingkungan sosial ke depannya nanti. Jadi melihatnya lebih jauh lagi, tidak hanya tantangan kali ini, tapi sikap mereka ya dalam menghadapi tantangan tersebut. Baik, terima kasih untuk tim observernya. Mereka sudah melakukan tugas mereka dan mereka sudah memberikan saya kartu. Di sini nama kalian semuanya ada, tapi di kotak yang mana nama kalian itu yang berbeda. Nama-nama yang saya sebut untuk bergeser ke tengah dan yang belum saya sebut untuk bergeser ke sebelah kanan kalian. Pertama-tama saya akan panggilkan 3 nama. William ke tengah, Giovanni, dan Tasha. Dari kalian bertiga, saya bisa pastikan 1 aman ke tahap final. Siapapun yang aman akan mundur 2 langkah karena Anda berada di posisi yang sudah aman, dipastikan tidak akan tereliminasi pada hari ini. William, Giovanni, Tasha, dari kalian bertiga yang boleh mundur 2 langkah adalah Giovanni. Kamu mundur 2 langkah, kamu melaju ke babak final Young Scholar Indonesia 2013. Sekarang tersisa William dan Tasha. Namun sayang sekali, antara William dan Tasha yang tereliminasi adalah William. Terima kasih banyak William telah bergabung di Young Scholar Indonesia. Tasha, seperti saya bilang tadi, 1 pasti tereliminasi, 1 belum tentu aman. Saya minta untuk 3 yang tersisa bergabung bersama Tasha di sini. Stephanie, Budi, Alif.
Dari tahap ini, siapapun yang melaju ke tahap berikutnya, dipastikan salah satunya akan memperoleh beasiswa penuh di sekolah bisnis ini. Stefani dan Budi boleh maju ke depan. Malam ini kita akan mengeliminasi 3 orang. Budi, kamu aman. Kamu boleh bergabung dengan Giovanni, sedangkan Stefani, mohon maaf, langkah kamu terhenti di sini. Terima kasih banyak Giovanni. Tasya dan Alif boleh bergabung di sini. Apapun hasilnya, Dewan Juri sudah membicarakannya, sudah mengadakan rapat yang cukup panjang tadi dan bukan hal yang mudah untuk menentukan. Namun yang dicari adalah yang terbaik. Tasya, selamat, Anda maju ke babak final. Inilah finalis kita. Alif, mohon maaf sekali, langkah Anda terhenti di sini. Tepuk tangan untuk mereka semua. Namun sayang, meski keluar sebagai juara melewati tantangan Crazy Cooking Challenge bersama Budi, Alif harus tereliminasi. Saya percaya saya gagal karena memang ada yang lebih butuh beasiswa ini dan mungkin Allah jawabnya lain. Dan setelah itu saya juga sangat yakin kalau tim juri itu memang memberikan penilaian yang terbaik. Saya justru bersyukur karena kalah, karena saya jadi sadar saya bukan orang itu. Stefani yang sempat mendominasi pada tantangan Damn Escapades pada episode minggu lalu tidak bisa lolos melanjutkan ke babak selanjutnya. Sedangkan William dengan ide-idenya yang out of the box juga harus pulang. Kecewa kan pasti ya, soalnya kan udah 6 besar, udah nanggung di tengah jalan terus kalah. Jadi sedih sih, tapi sebisa mungkin juga harus senang. Soalnya emang yang 3 lain tuh Tasya, Budi sama Aldo emang berbakat banget sih buat masuk dan pantas buat masuk 3 besar ini sebenarnya. Jadi saya mendapatkan pengalaman bahwa ternyata di atas gunung masih ada gunung. Jadi saya menganggap selama ini bahwa yang di Jakarta, sekolah-sekolah di Jakarta ada sekolah yang terbaik. Ternyata masih banyak daerah-daerah di Indonesia ini yang bisa menghasilkan bibit-bibit muda yang lebih baik daripada Jakarta. Inilah para finalis Young Scholar Indonesia 2013. Mau tahu tantangan minggu depan? Kita lihat minggu depan. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam Young Scholar Indonesia 2013. Selamat!